Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku Waka Kurikulum di SMK Piri 3 Yogyakarta. Di sini kami akan memberikan beberapa hal atau menyampaikan beberapa hal tentang peraturan akademik yang berlaku di SMK Piri 3 Yogyakarta. Pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 10 yang telah dinyatakan diterima di sekolah ini, dan di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang berkaitan dengan peraturan akademik yang akan kita laksanakan selama 3 tahun dari awal masuk sekolah sampai nanti siswa-siswi kelas 10 lulus di kelas 3 nanti. Untuk mengenal kurikulum SMK Piri 3, ini ada beberapa hal yang kami sampaikan, bahwa kurikulum di SMK Piri 3 menggunakan kurikulum 2013 revisi, yaitu tahun 2018, yang semuanya itu adalah sudah merupakan pedoman atau aturan dari Kemendikbud. Kemudian di sini SMK Piri 3 dalam melaksanakan kurikulum, di sini ada memiliki 4 kompetensi keahlian, yaitu 1. Akuntansi dan keuangan lembaga atau disebut AKL. Kemudian yang kedua adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP. Kemudian jurusan ketiga adalah multimedia atau MM, dan jurusan yang keempat adalah bisnis daring dan pemasaran atau BDB. Nah, di sini 4 kompetensi keahlian ini memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan jurusannya. Yang akuntansi di sini adalah cenderung membicarakan atau mempelajari tentang hal-hal keuangan, baik keuangan di lembaga maupun pemerintah maupun non pemerintah. Di sini maka untuk alumni atau tamatan dari AKL bisa bekerja di berbagai bidang dan bisa juga untuk berwira swasta atau mandiri. Kemudian untuk otomatisasi dan tata kelola perkantoran, di sini hal atau materi yang disajikan adalah tentang komputerisasi perkantoran, karena di sini kita ketahui bahwa untuk teknologi perkantoran sekarang adalah menggunakan teknologi komputer, maka semua aktivitas yang ada di perkantoran di sini menggunakan komputer. Maka di sekolah disediakan lab perkantoran yang menyajikan tentang teknologi perkantoran menggunakan komputer. Kemudian multimedia. Multimedia di sini adalah merupakan suatu hal yang sangat diminati siswa-siswa, karena di sini adalah bergerak di bidang animasi, kemudian audio video, kemudian juga fotografi. Maka di sini untuk mendukung perkembangan zaman ini, multimedia sangatlah relevan dan cocok. Maka tidak memungkiri bahwa kebanyakan tamatan dari multimedia setelah lulus bisa langsung terserap di dunia kerja. Kemudian yang keempat adalah bisnis daring dan pemasaran. Di sini bisnis daring pemasaran merupakan suatu kompetensi keahlian yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, di sini kalau dulu dinamakan pemasaran, sekarang karena sekarang sudah zamannya online, maka di sini menggunakan kata bisnis daring, karena segala bisnis sekarang menggunakan komputer atau online. Maka untuk mendukung perkembangan tersebut, sekolah membuka jurusan yaitu disebut bisnis daring dan pemasaran. Dan semua atau keempat kompetensi keahlian yang ada di SMK Piri 3 ini semua memiliki laboratorium khusus atau untuk masing-masing jurusan. Selanjutnya untuk pembelajaran di SMK Piri 3 ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah
kegiatan pembelajaran teori dan kegiatan pembelajaran praktek. Kegiatan pembelajaran teori biasanya dilaksanakan sejumlah 30% dari semua materi yang ada selama 1 tahun. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran praktek dilaksanakan kurang lebih sejumlah 70%. Ini mengingat bahwa untuk SMK itu titik beratnya adalah keterampilan, maka di sini kegiatan praktek memiliki porsi persentase yang lebih tinggi. Ini untuk mengacu sesuai dengan himbauan dari Kemendikbud bahwa untuk praktek itu porsinya adalah 70%. Kemudian untuk semua mata pelajaran menggunakan pendekatan saintifik, yang mana setiap kompetensi inti dan kompetensi dasar memiliki metode dan model pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Maka nanti ada pembelajaran teori dan pembelajaran praktek. Pembelajaran teori itu biasanya dilaksanakan di kelas, kemudian ada yang di luar kelas, ada yang di tempat lain yang kira-kira mendukung. Kemudian pembelajaran praktek itu bisa di sekolah, di laboratorium jurusannya masing-masing, kemudian juga bisa di dunia usaha dan dunia industri. Pelaksanaan pembelajaran teori dan praktek, nah di sekolah merupakan suatu pembelajaran yang wajib, maka sekolah harus menindaklanjuti anjuran dari pemerintah tentang pembelajaran teori dan praktek tersebut. Kemudian untuk pembelajaran teori dilaksanakan baik dalam kelas maupun luar kelas sesuai dengan materi yang diberikan. Kadang di dalam ruang kelas, kadang di luar kelas, di tempat umum seperti museum, pasar, lembaga lain, dan tempat-tempat lain yang bisa dipergunakan untuk mempermudah pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran praktek, menggunakan lab masing-masing jurusan atau kompetensi keahlian. Yang dalam hal ini sekolah sudah memiliki tempat praktek yang memadai untuk setiap jurusan masing-masing dan tidak menutup kemungkinan bisa di luar sekolah seperti di dunia usaha dan dunia industri. Maka di sini pembelajaran teori dan pembelajaran praktek bisa berjalan seiring, saling mendukung, saling mengisi sehingga kompetensi yang diharapkan bisa tercapai, sehingga siswa-siswa bisa mendapatkan kompetensi-kompetensi sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler, di sini masih menggunakan dari patokan dari aturan Permendikbud. Yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler ada 2 macam, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib di sini adalah pramuka. Maka kelas 10 dan kelas 11 itu ada pelajaran ekstrakurikuler yaitu pramuka sebagai ekstrakurikuler wajibnya. Kemudian untuk pilihan atau ekstrakurikuler yang pilihan itu merupakan hasil dari pilihan mayoritas siswa yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dan di sekolah yang sudah berjalan biasanya adalah basket, karena kami memiliki lapangan basket, kemudian futsal, kemudian tenis meja, bela diri, dan lain-lain. Maka di sini nanti siswa akan diberi suatu angket yang isinya tentang pilihan-pilihan yang nanti yang merupakan pilihan banyak akan menjadikan suatu perhatian dari sekolah untuk mewujudkan minat dan bakat anak tersebut untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Demikian untuk ekstrakurikuler. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan peraturan akademik yang lain. Untuk peraturan akademik berikutnya yaitu tentang tata tertib siswa. Yang pertama, di sini SMK Peri3 Yogyakarta adalah merupakan sekolah Islam, maka di sini diharapkan untuk semua siswa ini memiliki suatu rasa empati, kerajinan, ketekunan dalam beribadah. Maka di sini diharapkan untuk taat beribadah.
Maka di sini sebagai nilai sikap untuk siswa semuanya kelas 10 sampai kelas 12, maka nilai sikap tersebut juga diambil dari ibadahnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah kehadiran. Untuk selama pandemi ini, kehadiran mungkin diadakan presensi oleh gurunya masing-masing atau walinya masing-masing. Kemudian kalau nanti seandainya tatap muka, akan ada kehadiran yang akan dilaksanakan pengecekan kehadiran oleh petugas piket dan lain-lain. Maka untuk kehadiran di sini di SMK Peri 3 ini mengacu pada kurikulum SMK. Di sini adalah 80% itu hadir. Kemudian untuk 80% hadir tersebut nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ujian-ujian dan lain-lain. Dan itu sebagai syarat untuk kenaikan kelas. Maka kehadiran adalah sangat penting. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah mengikuti proses pembelajaran. Ini diharapkan semua siswa bisa mengikuti proses pembelajaran supaya semua siswa bisa mendapatkan kompetensi yang diinginkan. Karena pada materinya tersebut itu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti itu mengacu pada sikap dan perilaku. Kemudian untuk kompetensi dasar ini memuat pada kompetensi-kompetensi materi-materi yang akan diajarkan, baik teori maupun praktek. Maka di situ untuk setiap kompetensi dasar semua siswa harus mendapatkan nilai yang sudah memenuhi standar minimal yang ditetapkan sekolah. Kemudian atau disebut nilai KKM, ini kriteria kompetensi minimal, dan di situ seandainya sudah memenuhi maka bisa dipakai untuk menjadi syarat untuk kenaikan kelas. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah tidak terlibat pada penggunaan obat-obat terlarang. Di sini memang suatu kewajiban kita bahwa penggunaan obat-obat terlarang itu betul-betul sangat merugikan kita semua. Maka sekolah juga berkewajiban untuk ikut serta dalam membimbing, memandu maupun mengingatkan tentang penggunaan obat-obat terlarang tersebut supaya kita semua tidak terlibat ke arah tersebut. Kemudian yang kelima adalah sikap sopan santun dan saling menghargai. Ini penting sekali karena ini sikap sopan santun tersebut merupakan tradisi dari budaya kita, budaya Jawa terutama. Kemudian saling menghargai, yaitu untuk menghindari bullying, ya, membuli temannya dan sebagainya. Itu berarti sikap yang tidak menghargai. Maka di sini sikap sopan santun dan saling menghargai itu sangat diharapkan sekali supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bullying dan lain-lain. Kemudian menjaga kebersihan. Ini sekolah ini adalah lingkungan pendidikan, maka di sini semua siswa, guru, karyawan, semua stakeholder yang ada di sekolah diminta untuk menjaga kebersihan. Kebersihan kelas, kebersihan lingkungan, kebersihan halaman, kebersihan lapangan, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah suka membantu dan menolong. Nah, di sini adalah untuk membentuk karakter orang yang suka berempati pada orang lain. Maka di sini semua siswa diharapkan untuk bisa saling membantu, saling menolong, mana yang membutuhkan dan lain-lainnya. Jadi nanti di sini tidak ada egoisme, tidak ada orang yang mementingkan diri sendiri. Di sini bersatu padu untuk belajar bersama. Kemudian untuk yang ke-8 adalah menjaga alat-alat praktek. Ini penting sekali karena di SMK Peri 3 setiap jurusan ada laboratorium praktek, maka siswa diminta untuk selalu menjaga alat-alat praktek. Anggap saja bahwa alat tersebut milik siswa sendiri, kemudian dijaga sendiri supaya
nanti bisa dipakai untuk tahap-tahap berikutnya, untuk hari-hari berikutnya, dan untuk siswa-siswa yang lainnya. Maka di sini kami meminta dengan sangat bahwa kita semua diminta untuk menjaga alat-alat praktek tersebut supaya alat-alat tersebut bisa dipakai secara terus-menerus, baik kita sendiri sedang memakai maupun teman kita yang akan memakai, karena akan dipakai oleh kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 maupun kelas-kelas lainnya. Demikian untuk tata tertib siswa. Maka marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga tata tertib ini dengan baik. Kemudian untuk berikutnya, peraturan akademik berikutnya yaitu tentang kami sampaikan tentang kenaikan kelas dan kelulusan. Perlu kita sampaikan sebelumnya pada awal ini karena supaya siswa-siswi semua tahu bahwa kalau kenaikan kelas itu syaratnya apa saja toh. Maka di sini kami sampaikan. Kenaikan kelas memiliki kriteria yang mencakup antara lain satu, kehadiran. Maka kehadiran penting sekali ya sebagai syarat yang tadi kami sebutkan sebelumnya adalah kurang lebih 80%. Seandainya pada saat pelajaran atau suatu hari tertentu tidak bisa hadir, bisa menggunakan surat izin, baik izin orang sakit maupun izin kepentingan keluarga dan lain-lain. Tapi menggunakan surat izin yang diketahui oleh orang tua wali siswa. Kemudian berikutnya selain kehadiran itu juga siswa mengikuti ulangan-ulangan semua yang diujikan oleh gurunya maupun sekolah. Sehingga kalau mengikuti kegiatan ulangan maka akan memiliki nilai untuk setiap mata pelajaran. Kalau memiliki semua mata pelajaran maka tidak akan ada masalah untuk dalam proses kenaikan kelas. Cuma di sini nanti sebaiknya nanti untuk gurunya akan menyampaikan nilai minimal atau KKM-nya atau ketuntasan belajarnya minimal berapa. Maka nanti diharapkan setiap bilangan, setiap kompetensi dasar semua siswa sudah di atas KKM. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya adalah memiliki nilai sikap baik. Nah, nilai sikap baik ini adalah satu diambil dari sikap siswa di dalam kelas, di luar kelas maupun di rumah. Bagaimana memantaunya? Bisa menggunakan, kami nanti akan menggunakan angket, menggunakan kuesioner, wawancara dan lain-lain. Maka di sini dari kriteria tersebut di atas itu adalah syarat minimal untuk kenaikan kelas. Maka kalau seandainya semuanya ini sudah ada semua, insya Allah nanti kenaikan kelas menjadi automatic promotion atau otomatis naik kelas. Saya kira itu untuk kenaikan kelas. Sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya yaitu tentang untuk kelulusan. Siswa dinyatakan lulus jika sudah melaksanakan pembelajaran selama 3 tahun dan memiliki semua nilai mata pelajaran. Nah ini yang kami sampaikan pada kenaikan kelas. Seandainya setiap tahun pada saat kenaikan kelas itu nilainya sudah lengkap semua, maka untuk kelulusannya maka akan lebih mudah karena semua mata pelajaran berarti sudah dimasukkan semua nilainya, sudah dilaksanakan dan sudah diikuti oleh semua siswanya. Kemudian berikutnya adalah memiliki nilai sikap minimal baik. Nah, di sini sesuai dengan yang kenaikan kelas tadi di atas sebelumnya itu memiliki nilai sikap minimal baik itu nanti juga penilaiannya oleh guru agama, oleh wali kelas, kemudian oleh BK, kemudian juga dari angket-angket tersebut. Nah, angket nanti akan diberikan oleh sekolah untuk mengisi diri sendiri ya supaya untuk mengetahui sikap baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ini nanti ada rumusannya, ada angkanya, nanti akan kami edarkan pada saat
menjelang atau pertengahan atau proses pembelajaran. Sehingga nanti pada saat kenaikan kelulusan itu sudah memiliki nilai sikap minimal baik. Dan ini nanti akan muncul dalam bentuk sertifikat, yaitu sertifikat akhlak mulia. Ya, karena syaratnya adalah nilai sikap dan akhlak mulia minimal baik. Kemudian yang ketiga adalah memiliki nilai gabungan semester 1 sampai ke 5 dan mengikuti semua ujian yang diselenggarakan. Nah, ini kalau sudah nomor 1 tadi sudah memiliki semua nilai, otomatis sudah memiliki nilai gabungan semester 1 sampai nomor 5. Tinggal yang berikutnya adalah mengikuti semua ujian yang diselenggarakan sekolah. Nah, ujian yang diselenggarakan sekolah seperti ujian-ujian khususnya kelas 3, ujian sekolah, ujian akhir, kemudian juga ada ujian kompetensi keahlian atau UKK untuk kompetensi keahlian, dan juga ada ujian praktek, dan juga ada sekarang untuk yang baru bukan ujian nasional adalah asesmen nasional. Nah, ini asesmen nasional itu tidak menentukan lulus atau tidaknya, hanya dipakai untuk pemetaan, untuk mengetahui sejauh mana kualitas sekolah tersebut setelah anak-anak diadakan asesmen nasional. Kemudian juga siswa-siswa sudah memiliki atau mengikuti praktek kerja lapangan, sehingga praktek kerja lapangan adalah wajib bagi siswa. Di sini untuk praktek kerja lapangan dilaksanakan selama 6 bulan. 6 bulan itu akan dibagi 2, antara lain di kelas 11 itu 3 bulan dan kelas 12 3 bulan. Ini kami pisah 3 bulan supaya tidak mengeblok pada satu semester penuh praktek, supaya tidak terjadi kebosanan. Maka di sini untuk praktek itu kelas 11 itu 3 bulan, kelas 12 3 bulan, sehingga selain praktek siswa masih bisa mengikuti pelajaran untuk teori dan praktek di sekolah. Kemudian praktek ini akan dipandu oleh guru pembimbing, baik di sekolah maupun dari dunia usaha, dunia industri. Maka siswa-siswi mungkin belum tahu yang dari SMP ini baru kali ini PKL atau praktek kerja lapangan itu seperti apa. Jadi siswa-siswa diterjunkan di perusahaan-perusahaan baik swasta maupun negeri maupun dunia usaha untuk mengetahui secara real bagaimana pekerja tersebut, kemudian materi atau pekerjaan itu seperti apa, relevansinya, hubungannya dengan mata pelajaran seperti apa. Maka akan muncul di PKL tersebut ya mata pelajaran yang relevan maupun yang tidak relevan di dunia usaha, dunia industri. Maka nanti yang relevan akan diperjuangkan terus, akan dijalankan terus, tapi yang tidak relevan akan diganti atau diperbaiki. Maka di sini karena setiap waktu itu selalu ada perubahan, ada peningkatan, ada inovasi dan lain-lain, maka juga dunia pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, seperti sekarang zaman teknologi, zaman IT, maka di dunia usaha, dunia industri sudah menggunakan IT. Maka sekolah juga harus mempersiapkan kompetensi siswa di bidang IT. Maka nanti pada saat praktek kerja lapangan terjun di dunia usaha, dunia industri, maka anak-anak tidak merasa canggung, sudah mulai tahu dan akrab penggunaan IT, sehingga akan membawa nama baik sekolah pada saat praktek kerja lapangan. Demikian untuk kriteria kelulusan. Sebetulnya tidak berat, mudah sekali ya, karena sudah dilaksanakan sejak kelas 10 sampai kelas 12 secara terus-menerus, sehingga lulus itu bukan hal yang sulit, sangat-sangat mudah. Demikian untuk kriteria kelulusan. Sekarang kita lanjutkan ke hal-hal yang lain. Untuk selanjutnya adalah tentang kalender akademik. Kalender akademik merupakan suatu patokan ya, kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan di SMK Piri 3 ya, sesuai dengan anjuran dari pemerintah, yang dalam hal ini untuk SMK dan SMA itu adalah dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi. Jadi kalender pendidikan di SMK seprovinsi DIY adalah sama. Maka sekolah mengembangkan, ya, merubah dikit mengembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kalender akademik itu seperti apa. Kemudian setelah diolah, kami telah menyimpulkan melalui rapat khusus di sini bahwa kalender SMK sudah bisa kita lihat. Nah, di sini ada mulai bulan Juli sampai bulan Juni tahun 2022. Bulan Juli itu diawali dengan MPLS yang warna kuning mulai tanggal 12. Ya. Kemudian ada merah itu tanggal 20 itu adalah libur, maka biasanya warna-warna ini adalah menunjukkan kegiatan yang ada di SMK Piri 3. Kemudian untuk bulan-bulan selanjutnya sama. Kemudian yang tidak diwarnai ini adalah kegiatan pembelajaran aktif. Jadi siswa kalau pas pelajaran daring ya ada kegiatan tugas daring, kalau nanti sudah tatap muka ya masuk ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar. Kemudian di sini untuk setiap bulan di bawahnya itu ada keterangan. Maka keterangan ini yang akan menjelaskan kegiatannya apa. Maka dari bulan Juli 2021 sampai bulan Juni 2022 ini semuanya setiap bulan ada warnanya yang melambangkan kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Piri 3 Yogyakarta. Kemudian, nah di sini di bawah bulan ada keterangan. Nah ini nanti siswa-siswi kelas 10 bisa membaca ini. Ya. Kemudian untuk ujian-ujian, nah ini seperti warna hijau. Pada bulan September itu adalah asesmen nasional. Asesmen nasional dilaksanakan di kelas 11, bukan di kelas 12. Karena tidak ada ujian nasional. Kebijakan pemerintah, Bapak Menteri yang sekarang bahwa ujian nasional dihilangkan diganti dengan asesmen nasional. Asesmen nasional tujuannya hanya untuk mengetahui kualitas sekolah. Sejauh mana, berada di peringkat berapa, dan lain-lain. Jadi tidak menentukan kelulusan. Kemudian ada warna blok hitam, ini adalah penilaian tengah semester pertama. Nah, maka di sini siswa-siswi kelas 10 bisa membaca di bawahnya adalah mulai 20 sampai 30 September adalah kegiatan PTS atau dulu disebut UTS, ujian tengah semester. Kemudian berikutnya bulan November, Desember. Nah ini Desember yang banyak warnanya, berarti banyak kegiatan. Yang warna hijau adalah penilaian akhir tahun atau ujian semester. Kemudian yang nanti dari tanggal 1 sampai 13 Desember. Kemudian nanti yang putih ini setelah ujian bukan pembelajaran karena sudah ujian, maka ini adalah porsenitas kegiatannya, lomba antar kelas. Kemudian diakhiri dengan tanggal 23 Desember adalah pembagian rapot. Setelah pembagian rapot adalah libur semester. Kemudian dilanjutkan dengan semester berikutnya mulai bulan Januari sampai bulan Juni. Nah ini sudah ada beberapa banyak warna, ya. Bulan awal puasa kapan, akhir puasa kapan, Ramadan tanggal berapa mulainya, Idul Fitri atau tanggal berapa mulainya, itu kan ada di sini semua. Ya. Maka di sini nanti untuk kalender pendidikan bisa dipahami, bisa dipelajari dengan melihat membaca ini, dan setiap bulan di bawahnya ada keterangan-keterangan yang menerangkan warna-warna yang ada pada kalender pendidikan. Maka di sini nanti kalender pendidikan akan kami share baik melalui online maupun nanti melalui paper atau kertas. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya akan kami sampaikan pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Demikian untuk penjelasan tentang
peraturan akademik tentang kalender pendidikan yang menjadi acuan patokan sekolah. Ini semua provinsi sama, kapan waktunya, kapan rapotan, kapan ujian, itu sama di SMK, di setiap sekolah SMK seprovinsi DIY, karena adalah patokannya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Demikian informasi tentang kalender pendidikan. Kami teruskan ke yang lain. Terima kasih semuanya siswa-siswi kelas 10. Di sini di akhir presentasi kami, pemaparan kami, yaitu dari awal masuk SMK Pendidikan Yogyakarta sampai lulus, siswa telah memiliki kompetensi sesuai dengan jurusannya atau kompetensi keahliannya masing-masing dan bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi manapun. Jadi siswa-siswi semua seandainya pengen kuliah, pengen melanjutkan studi, bisa. Ya. Kemudian juga bisa langsung bekerja karena telah memiliki sertifikat praktek dan kompetensi dan memiliki kompetensi-kompetensi yang telah diajarkan di sekolah. Maka keuntungan sekolah di SMK adalah satu, bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi karena banyak sekali kakak-kakak kelasmu ataupun alumni SMK Peri 3 yang setelah lulus SMK Peri 3 belum mau bekerja tapi masih melanjut ke perguruan tinggi. Itu banyak banget. Dan juga banyak juga yang langsung bekerja. Ya. Maka di sini keuntungan di SMK adalah setelah lulus bisa kuliah dan bisa bekerja. Ya. Maka di sini kami mengucapkan selamat kepada adik-adik semua, siswa-siswi kelas 10 yang telah tepat memilih SMK untuk masa depan Anda. Demikian presentasi kami. Seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bisa melalui telepon ke sekolah maupun melalui WA group, ya, WA group kelas dan lain-lain, sehingga kami bisa mengakomodir keinginan-keinginan siswa-siswi semua untuk kebaikan dan untuk kemajuan sekolah. Dan kami ucapkan terima kasih, selamat belajar, selamat menempuh ilmu di SMK Peri 3 Yogyakarta. Dan saya akhiri sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.